Hai semua. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Akademi Keperawatan Fatima Parepare angkatan 19. Di sini kami akan membahas mengenai keperawatan gerontik tentang teori penuaan. Pengertian menua. Menua adalah suatu keadaan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Proses menua merupakan suatu proses sepanjang hidup yang tidak hanya dimulai dari suatu waktu tertentu. Menjadi tua merupakan suatu proses di dalam kehidupan manusia melalui tahap-tahap kehidupannya, yaitu neonatus, toddler, proskul, remaja, dewasa, dan lansia. Tahap berbeda ini dimulai dari biologis maupun psikologis. Materi selanjutnya yaitu klasifikasi. Klasifikasi lanjut usia terbagi atas dua pendapat. Yang pertama yaitu menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, di mana klasifikasi terbagi atas dua kategori yaitu yang pertama usia lanjut atau underlay dengan usia 60-74 tahun. Kemudian usia tua atau old dengan usia 75-89 tahun, dan usia yang sangat lanjut dengan usia di atas 90 tahun. Pendapat yang kedua yaitu menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, yaitu klasifikasi terbagi atas tiga kategori. Yang pertama yaitu kelompok menjelang lanjut usia dengan usia 45-54 tahun, di mana masa vitalitas. Yang kedua yaitu kelompok usia lanjut dengan usia 55-64 tahun, di mana keadaan ini dikatakan sebagai masa presenium. Dan kelompok usia lanjut dengan usia di atas 65 tahun, di mana keadaan ini dikatakan sebagai masa presenium. Selanjutnya adalah teori biologi. Teori biologi ini terbagi dalam 6 poin. Yang pertama adalah teori genetik clock, yang kedua teori error, ketiga teori autoimun, yang keempat teori radikal free, radikal bebas, lima adalah teori kolagen, dan keenam adalah teori. Jadi teori biologi ini adalah merupakan suatu proses yang terjadi secara biologis pada masa atau lanjut usia. Teori ini lebih menekankan pada tingkat struktural sel tubuh, termasuk di dalamnya adalah agen patologis. Pertama yaitu teori genetik clock. Teori ini menyatakan bahwa adanya proses perubahan jam yang terjadi pada nuklei. Jam ini akan berputar secara terus-menerus, namun jika sudah berhenti atau jam sudah habis, maka akan menyebabkan berhentinya proses mitosis. Lalu yang kedua adalah teori error. Menurut teori ini, proses menua diakibatkan oleh kesalahan sepanjang seumur hidup. Akibat dari kesalahan itu akan menyebabkan kerusakan pada sel atau sistem tubuh secara perlahan. Yang ketiga adalah teori autoimun. Pada teori ini dianggap sebagai sistem limfosit T. Di samping perubahan juga terdapat pada sistem limfosit B. Perubahan yang terjadi diantaranya adalah pada sistem imunol humoral yang dapat menjadi faktor predisposisi pada orang tua. Yang keempat adalah teori free radikal bebas. Teori ini mengasumsikan bahwa proses menua terjadi akibat kurang efektifnya fungsi tubuh, dan hal itu diakibatkan oleh berbagai radikal bebas di dalam tubuh.
Radikal bebas merupakan zat yang terbentuk di dalam tubuh manusia. Walaupun secara normal ia terbentuk dari dalam tubuh. Walaupun secara normal ia terbentuk dalam proses metabolisme tubuh, tetapi ia dapat terbentuk. Teori kelima adalah teori kolagen. Teori ini menjelaskan bahwa kelebihan dari stres menyebabkan sel tubuh rusak. Teori biologi. Teori ini menjelaskan bahwa peningkatan jumlah kolagen dalam jaringan menyebabkan kecepatan kerusakan jaringan dan menyebabkan perbaikan sel jaringan. Teori psikososial. Nah, dalam teori psikososial ini terdapat 8 teori. Yang pertama itu teori activity atau teori aktivitas. Nah, teori ini menyatakan bahwa seseorang individu harus mampu eksis dan aktif dalam kehidupan sosial untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupan di hari tua. Nah, yang kedua itu ada kontinuitas teori atau disebut dengan teori kontinuitas. Teori ini memandang bahwa kondisi tua merupakan kondisi yang selalu terjadi dan secara berkesinambungan yang harus dihadapi oleh orang lanjut usia. Yang ketiga itu ada displacement teori atau disebut dengan teori pelepasan. Teori ini menyatakan bahwa penuaan adalah tak terelakkan, saling penarikan atau pelepasan sehingga interaksi menurun. Terus selanjutnya itu ada teori stratifikasi usia. Nah, teori ini karena orang digolongkan dalam usia tua itu akan mempercepat proses penuaan. Selanjutnya teori kebutuhan manusia. Teori ini menyatakan bahwa orang yang mencapai aktualisasi menurut penelitian itu hanya terdapat 5%, dan tidak semua orang itu bisa mencapai kebutuhannya secara sempurna. Nah, selanjutnya itu ada Jung teori. Teori Jung ini menyatakan terdapat 2 level dalam psiko. Yang pertama itu kesadaran dan yang kedua itu ketidaksadaran. Kesadaran ini merupakan pengalaman yang bersifat personal, dan yang ketidaksadaran itu merupakan pengalaman berkaitan dengan masa lalu. Terus selanjutnya Course of Human Life Theory. Nah, teori ini menyatakan mengacu pada pendekatan untuk menganalisis masyarakat dalam struktural, sosial, dan budaya konteks. Seseorang dalam hubungan dengan lingkungan ada tingkat maksimumnya. Nah, yang terakhir itu ada Development Test Theory. Teori ini menyatakan dasar fisik, kemampuan sosial, intelektual, dan prestasi emosional yang harus diperoleh setiap tahap kehidupan untuk perkembangan normal dan sehat. Tiap tingkat kehidupan mempunyai tingkat perkembangan sesuai dengan usianya. Teori lingkungan. Teori lingkungan terdiri atas 4 teori. Yang pertama adalah radiation theory atau teori radiasi. Yang kedua adalah stress theory atau teori stres. Yang ketiga adalah population theory atau teori populasi. Yang keempat adalah exposure theory atau teori pemaparan. Radiation theory atau teori radiasi, di mana setiap hari manusia terpapar dengan adanya radiasi, baik karena sinar ultraviolet maupun dalam bentuk gelombang-gelombang mikro yang menumpuk pada tubuh tanpa terasa, yang dapat mengakibatkan perubahan susunan DNA dalam sel, hidup, rusak, atau bahkan mati. Kedua, stress theory atau teori stres, di mana stres fisik maupun psikologi yang dapat mengakibatkan pengeluaran neurotransmitter tertentu yang dapat mengakibatkan perfusi jaringan menurun sehingga jaringan mengalami gangguan metabolisme sel sehingga terjadi penurunan jumlah cairan dalam sel dan penurunan elastisitas membran sel. Ketiga, population theory atau teori populasi, di mana tercemarnya lingkungan dapat mengakibatkan tubuh mengalami gangguan pada sistem psikoneuroimunologi yang seterusnya mempercepat terjadinya proses penuaan dan perjalanannya yang masih rumit untuk dijelaskan atau dipelajari.
Keempat, exposure teori atau teori pemaparan di mana terpaparnya sinar matahari mempunyai kemampuan yang mirip dengan sinar ultra yang lain, mampu mempengaruhi susunan DNA sehingga proses penuaan atau kerusakan jaringan bisa terjadi. Sekian dari kami. Jangan lupa Like, comment, and subscribe.